Santapan Harian Rabu 24 November 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami hendak berpegang pada firman-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selama-lamanya. Kami hendak hidup di dalam kelegaan, karena itulah kami mencari firman-Mu di dalam kehidupan ini. Kami mohon ya Allah, berfirmanlah bagi kami saat ini. Di dalam kasih dan cinta-Mu, kami bertelut. Amin. 2 Timotius 2 ayat 1-13. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sahabat Santapan Harian, mau mengalami penderitaan? Pada umumnya orang akan menjawab, tidak. Namun, apakah ada hidup tanpa penderitaan? Rasanya tidak. Setiap orang pasti punya penderitaannya sendiri. Lazimnya orang berusaha melepaskan diri dari penderitaan. Namun orang percaya justru dipanggil untuk siap menderita sebab mereka adalah pejuang-pejuang iman. Orang yang memberitakan Injil Yesus disebut seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Karena hal itu tidaklah mudah,
dan tantangan serta hambatan senantiasa menghadang. Namun, ia rela menanggung derita demi memperdengarkan Injil Yesus Kristus, penggenapan janji Allah dan berita keselamatan bagi manusia. Perjuangan Paulus menjadi contoh. Ia dipenjara, namun firman Allah tidak dapat dibelenggu. Paulus terus berkarya dengan sabar demi membimbing sesama kepada keselamatan kekal. Semangat dan perjuangan semacam inilah yang ingin ditularkan Paulus kepada Timotius dan jemaat Tuhan pada waktu itu. Apa yang membuat seorang pejuang iman kuat menghadapi penderitaan? Pertama, ia menjadi kuat bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena kasih karunia Tuhan. Kedua, ia berfokus pada perintah Allah, berjuang dalam menaati hukum Allah dan bekerja keras hingga membuahkan hasil. Ketiga, ia mengikuti Yesus kemanapun juga. Penderitaan dan kematian Yesus karena ketaatannya kepada Bapa di surga bukanlah akhir. Yesus dibangkitkan dan menang. Kemenangan Yesus akan menjadi kemenangan para pejuang iman yang setia. Kehidupan di dunia semakin hari semakin dipenuhi dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan Injil. Bahkan, tidak sedikit orang Kristen yang hidup tanpa nilai-nilai yang diajarkan Yesus. Dibutuhkan banyak pejuang iman Kristen yang setia memberitakan Injil Kristus meski menghadapi berbagai penolakan dan rintangan. Yesus memanggil kita semua untuk menjadi pejuang iman. Adakah yang menjawab panggilannya? Mari kita jawab panggilan Tuhan dengan sikap siap sedia seorang pejuang iman. Hanya di dalamnya kita dikuatkan dan dimampukan untuk menderita demi Injil. Mari kita berdoa. Kami dengar Engkau memanggil ya Tuhan. Kami mau ikut, walau sukar, meski jalan kami mendaki. Namun Engkau melimpahkan kami dengan anugerah kasih-Mu dan Kau akan menguatkan kami. Walau kami menderita, kami siap dan sanggup untuk memikul salib. Kami akan setia mengikuti Engkau. Di dalam Kristus Yesus, inilah doa kami. Amin.